wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Nuza Fitri dengan NIM 23043010. Di sini saya ada rekan saya yaitu Ivana Lavinia Sanda dengan NIM 23043072. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Selamat menyaksikan. Ini kami akan membahas 5 topik. Yang pertama, merger, yang kedua, akuisisi, yang ketiga, konsolidasi, dan yang keempat, separasi. Nah, kita akan membahas tentang pengertian merger, jenis-jenisnya, dan tujuan-tujuannya. Merger merupakan proses difusi atau penghubungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan yang dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas nama dasar hukum. Jenis merger yang pertama yaitu merger horizontal, yaitu merupakan merger yang dilakukan oleh dua perusahaan yang memiliki jenis bisnis yang sama. Yang kedua yaitu merger vertikal, merupakan merger perusahaan yang melibatkan beberapa perusahaan yang memiliki alur yang sama. Ketiga yaitu merger ekspansi pasar, merupakan merger yang dilakukan oleh perusahaan dengan produk yang sama namun menargetkan pasar yang berbeda. Yang keempat yaitu merger konglomerat, yaitu merger yang dilakukan oleh perusahaan yang sama sekali berbeda dan tujuan dari merger ini yaitu untuk berbagi saham dan memperluas bisnis. Tujuan merger yaitu untuk bisa bersama-sama mencapai keuntungan dan bukan hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan. Kami juga akan membahas tentang akuisisi. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Jenis-jenis akuisisi ada 3. Yang pertama yaitu akuisisi horizontal yang merupakan akuisisi yang dilakukan oleh produk yang sama. Yang kedua yaitu akuisisi vertikal, merupakan proses pengambilalihan perusahaan supplier atau bisnis-bisnis komplementer produk. Jenis yang ketiga yaitu akuisisi konglomerat, merupakan proses pengambilalihan bisnis oleh bisnis lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Skala jenis akuisisi satu ini biasanya jauh lebih besar dan dilakukan perusahaan negara. Nah, tujuan akuisisi juga ada nih. Yang pertama, salah satu sarana melakukan ekspansi pasar. Yang kedua, mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Yang ketiga, mengurangi kompetitor. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima, mempercepat penyerapan teknologi. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivana Lavinia Sanda. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya, Diva Nuza Fitri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsolidasi. Apa sih konsolidasi itu? Konsolidasi merupakan penggabungan antara dua atau lebih perusahaan dengan tujuan untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dengan dibentuk sebuah perusahaan baru. Selanjutnya mengenai tujuan konsolidasi. Yang pertama, untuk menyelamatkan aset perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang ketiga, membentuk dan memperkuat pangsa pasar. Yang keempat, memperbarui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan. Yang kelima, mengurangi tingkat resiko persaingan usaha. Yang keenam, memberikan jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi produk barang atau jasa. Materi selanjutnya mengenai separasi. Separasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Materi terakhir yaitu mengenai kasus. Emiten menara telekomunikasi
milik Grup Jarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. TUWR resmi mengakuisisi 94,03% saham PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR dengan nilai transaksi 16,73 triliun. Transaksi tersebut dilakukan pada 1 Oktober 2021 yang dilakukan melalui anak usaha TUWR, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Protelindo, dengan harga pelaksanaan Rp15.640 per saham. Manajemen TUWR menyampaikan latar belakang dilakukannya transaksi. Pengambil alihan diantaranya adalah untuk pengembangan usaha Protelindo serta perluasan jaringan usaha agar dapat memperkuat posisi Protelindo sebagai pemilik dan operator tower independen dalam rangka melayani operator telekomunikasi Indonesia. Merger kedua perusahaan diperkirakan berlaku efektif mulai 4 Januari 2022. Sebelumnya, kedua pihak telah menandatangani perjanjian penggabungan bersyarat pada 16 September 2021 yang kemudian diperbarui pada 20 Desember. Potensi nilai merger keduanya berpotensi mencapai 6 miliar US dollar atau sekitar 86 triliun dengan asumsi kurs 14.300 per US dollar. Nantinya, Indosat akan menerbitkan sebanyak 2,62 miliar saham kepada pemegang saham H31 yang mewakili 32,6% kepemilikan saham dalam modal perusahaan penerima penggabungan usaha, sehingga setelah penyelesaian penggabungan, pengendali Indosat akan menjadi Ooredoo Southeast Asia dan CK Hutchison Indonesia. Tujuan dilakukannya penggabungan usaha ini untuk menciptakan sinergi operasional yang signifikan yang akan memungkinkan investasi-investasi yang menguntungkan konsumen dan menghasilkan nilai bagi para pemegang saham perusahaan penerima penggabungan usaha. Baiklah, cukup sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Ivana Finiasanda, NIM 230430072, dan teman saya Diva Nuriza Fitri, NIM 230430010. Memohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan materi presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.